Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rauda Zahra Nuria dengan NIM C1C018205. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperlakuan dengan judul Aspek Keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama yaitu biaya dengan fungsi manajemen. Biaya dikategorikan berdasarkan aktivitas fungsionalnya yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya manufaktur, merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan. Lalu yang kedua yaitu biaya non-manufaktur, merupakan seluruh biaya yang tidak berhubungan secara langsung pada aktivitas fabrikasi perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya dengan fungsi manajemen. Biaya-biaya yang termasuk biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Yang pertama, biaya manufaktur atau biaya operasi, terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu yang kedua yaitu biaya non-manufaktur, terdiri dari yang pertama yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen biaya. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah dengan mengurangi biaya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Tindakan ini mungkin tidaklah bijaksana. Satu dari cara yang terbaik untuk mengatur biaya adalah memahami bahwa terdapat banyak jenis biaya. Jika satu biaya dapat dikenali dari jenis biaya yang sedang dipertimbangkan, keputusan yang lebih baik dapat dibuat. Selanjutnya yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, mengautentikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua buah tujuan. Yang pertama yaitu melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Lalu yang kedua yaitu akuntansi biaya membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu, dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan. Selanjutnya yaitu sistem biaya tradisional. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk dan jasa. Sistem biaya tradisional atau historis berfokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa, menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Dan sistem biaya tradisional juga berfokus pada pencatatan penyimpangan dan diinformasikan kembali kepada individu pelaku penyimpangan sehingga mendorong tindakan kolektif yang segera. Sistem biaya standar. Ruang lingkup dari sistem biaya standar. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Taksiran sistem biaya standar sebenarnya menginventarisasi sepanjang periode pada jumlah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit aktual. Sistem biaya standar menjawab pertanyaan seperti apa laporan laba rugi dan neraca terlihat jika biaya-biaya input per unit khusus harus direncanakan dengan tepat pada tingkat output aktual yang dicapai atau unit yang dibuat dan unit yang dijual.
Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Langkah-langkah pengendalian menurut Edwin Kaplan, yang pertama yaitu penetapan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan kepada setiap organisasi. Yang ketiga yaitu pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat yaitu penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu lingkungan eksternal. Lalu yang kelima yaitu pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Dan yang keenam yaitu desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai perhitungan langsung biaya, baik itu biaya langsung atau biaya variabel. Lalu yaitu filosofi yang mendasari. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu, suatu filosofi perhitungan biaya baku diperkenalkan sejak tahun 1930. Metode yang disebut perhitungan biaya langsung atau biaya variabel dianggap memberikan hasil yang lebih berarti bagi manajemen dan mereka yang berhadapan dengan pengambilan keputusan sehari-hari berdasarkan hasil akuntansi biaya. Salah satu atribut yang paling diterima dengan gembira adalah metode tersebut menghindari terminologi akuntansi yang membingungkan yang menjelaskan hubungan biaya dan volume laba. Perhitungan biaya langsung atau variabel membedakan antara biaya produksi atau bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead dengan biaya untuk menghasilkan atau overhead tetap dan biaya periode. Hanya biaya yang ditimbulkan oleh produksi atau penyerahan jasa sekarang saja atau biaya variabel yang diklasifikasikan sebagai biaya per unit produk atau jasa dan dikapitalisasikan sampai barang itu terjual atau jasanya diserahkan. Lalu selanjutnya yaitu biaya periode adalah biaya yang ditimbulkan dari pemeliharaan dan ketersediaan potensi produktif jangka panjang. Dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial. Konsekuensinya, keputusan manajemen. Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut. Yang pertama yaitu menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Lalu yang kedua yaitu menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian biaya. Nah, biaya ini terbagi menjadi yang pertama yaitu biaya teknik, meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Lalu selanjutnya yaitu biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi tanpa mempedulikan tingkat aktivitas yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu biaya diskresioner atau juga disebut dengan biaya terprogram adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik, biasanya tahunan, mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input yang diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Selanjutnya itu mengenai pengambilan keputusan. Keputusan bauran produk. Ketika dihadapkan dengan keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya akan jauh lebih mampu untuk memutuskan produk yang akan didorong dari produk yang harus dikurangi atau ditolerir hanya karena penjualannya menguntungkan produk lain. Lalu selanjutnya yaitu penentuan harga produk baru. Produk baru umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba. Setelah teruji, produk tersebut akan ditetapkan harganya pada biaya penuh plus markup yang konsisten dengan tujuan laba perusahaan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya yaitu penetrasi pasar.
Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan menurun. Penghapusan produk. Target kontribusi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjualnya di pasar tertentu. Pesanan khusus. Sepanjang pesanan khusus tidak melibatkan perubahan utama dalam proses produksi dan sepanjang perusahaan memiliki kapasitas yang belum digunakan, harga penjualan berapapun di atas biaya variabel akan memperbaiki profitabilitas secara keseluruhan. Lalu kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Dan selanjutnya yaitu keputusan mengurangi biaya. Jika harga jual suatu perusahaan ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen akan mengetahui besarnya biaya variabel yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek keberlakuan dari langkah ketertiban biaya yang dipilih. Yang pertama yaitu penetapan standar. Elemen penting berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Raymond Miles dan Roger Friend mengemukakan 4 prasyarat utama berikut bagi sistem pengendalian yang unggul secara keberlakuan. Yang pertama, standar harusnya ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai suatu realistis dan bukannya arbitrary. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Lalu yang ketiga yaitu orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Dan yang keempat yaitu umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Selanjutnya yaitu partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci, yaitu kemauan, disonansi, dan komitmen. Dalam konteks penetapan standar, teori ini mengimplementasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan harus memilih kemauannya. Lalu selanjutnya yaitu standar yang ketat versus standar longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Penyerapan overhead. Praktek umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Bremgen dan Xu S. Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas 2 jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Analisis varians. Unsur utama dan pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan anggaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antara dapat dijelaskan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata tergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasikan dan dikendalikan, atau apakah varians tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Lalu selanjutnya yaitu aspek keberlakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, sejenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, serta penghargaan dan saksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya ucapkan maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.